Pemerintah kembali memperpanjang pembatasan masyarakat atau PPKM. Dalam perpanjangan kali ini tidak ada lagi daerah di Jawa Bali yang berstatus level 4. Meski menerapkan PPKM, namun di saat yang sama pemerintah mulai melonggarkan sejumlah aturan sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Bagaimana efektivitas PPKM di tengah pelonggaran aturan dan bayang-bayang ancaman gelombang kedua? Kita akan diskusikan bersama dengan Prof. Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Asia Tenggara 2018-2020. Prof. Chandra, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Pak Rehat. Baik, Prof. Chandra, langsung saja kita membahas soal aturan PPKM yang diputuskan pemerintah kembali diperpanjang, Prof. Tapi di Jawa Bali sudah diturunkan semua, tidak ada lagi yang level 4, kecuali di luar Jawa dan juga Bali. Tapi juga di saat yang sama kita lihat mobilitas masyarakat sudah mulai tinggi. Apakah Anda melihat PPKM ini masih relevan untuk diberlakukan? Ya, jadi PPKM itu kalau di WHO disebut sebagai PHSM, Target and Social Measure. Itu tergantung dari dua faktor. Satu faktor community transmission, penularan di masyarakat. Dua faktor respons yang ada. Respon yang ada. Gabungan dari dua faktor inilah kemudian ada keluar keempat, 3, 2, 1 dan seterusnya. Jadi memang kita lihat saja kalau memang jumlah penularan di masyarakat turun dan kapasitas respon makin baik, tentu saja levelnya akan makin turun. Dan memang kalau level 4 begini pembatasan sosialnya, level 3 begini pembatasan sosialnya, kalau level 2 ini dan seterusnya. Jadi memang itu sesuai dengan perkembangan transmission dan juga kapasitas respon. Hanya saja memang kalau ada, tentu saja kalau levelnya turun akan ada pelonggaran, tapi pelonggaran ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati supaya seperti tadi juga sudah dibahas, jangan sampai kemudian dinaik kembali. Itu yang harus kita jaga, karena pasti ini jangan sampai kemudian naik kembali, karena kita lihat banyak negara tetangga kita yang juga sudah naik kembali dari level yang sangat rendah bahkan tadi. Nah, yang selama ini berjalan menurut Anda PPKM yang sudah diturunkan levelnya ini, tapi kan kita lihat juga masyarakat sudah mulai kembali ke aktivitas seperti biasa ya, Prof. ya. Kehati-hatian yang seperti apa yang memang harus diterapkan baik oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat di tengah pelonggaran PPKM ini? Jadi sebenarnya yang kita harus cegah adalah kenaikan kasus kembali, kan begitu kan? Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus kembali. Nomor 1 soal pembatasan sosial. Pembatasan sosial harus dilakukan secara proporsional. Untuk kita, anggota masyarakat, nonton CNN, kita tetap melakukan 3M dengan ketat lah ya. Karena ini kita masih tetap harus hidup dengan 3M, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu tetap dilakukan. Sementara dari kacamata pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan pembatasan sosial sesuai dengan level PPKM yang ada. Tentu saja pelonggarannya sekali lagi harus sangat tahap dan hati-hati. Itu poin pertama. Yang kedua yang juga harus dilakukan adalah peningkatan 3T secara terus-menerus begitu ya. Kita sudah pernah punya target tes itu 400.000, tracing dari satu orang yang positif kemudian 15 orang sekitarnya diperiksa atau apalah, harus ditelusuri secara maksimal kalau ada satu kasus yang ditemukan saja. Dan karena kita dari tadi bicara juga tentang varian baru, maka yang ditingkatkan itu bukan hanya tes PCR ini, tapi juga yang harus ditingkatkan adalah whole genome sequencing untuk mendeteksi ada atau tidak adanya varian baru ini, karena itu sangat perlu selain pembatasan di bandara seperti tadi kita lihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, vaksinasi ya. Hari-hari ini vaksinasi digalakan, ini ada kebetulan ada gambarnya di televisi, tapi kan jumlahnya cakupannya masih baru sekitar 20% dari jumlah penduduk. Dan kalau dibaca sebaliknya kan 80% dari target masih belum divaksinasi. Itu penduduk secara total. Apalagi untuk lansia. Lansia ini kan kelompok yang paling berisiko begitu ya, dan ini selain petugas kesehatan tentu saja, tapi upah di lansia juga baru sekitar 20%. Jadi saya sangat mengharapkan agar vaksinasi ini bisa terus ditingkatkan, target yang pernah disampaikan 2 juta kalau bisa memang capai, atau kalau bisa lebih besar lagi. India beberapa hari yang lalu baru baru menyampaikan bahwa mereka sukses vaksin 25 juta orang dalam sehari. Penduduk dia 4 kalinya kita. Kalau kita mau bagi 4 secara matematis ya 6 juta gitu. Tapi kan dia punya vaksin, oke lah nggak usah 6 juta, tapi target 2 juta itu harus bisa dicapai dengan cepat dan kemudian dinaikkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang tadi kita bicarakan, pelonggaran itu harus secara sangat pelan-pelan dan harus diikuti dengan sangat jelas semua indikator. Jumlah kasus, jumlah kematian, positivity rate, productive number, dan sebagainya diikuti dengan sangat ketat supaya angkanya itu ketat dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita tentu tidak berharap naik lagi, tapi kalau naik lagi maka kita harus cepat melakukan tindakan ya. Waktu yang lalu pada tanggal 15 Mei itu saya ingat angkanya 2.300.
Kemudian dia naik sampai 3 Juli 27.000, Ya. 10 kali lipat baru dilakukan PPKM darurat. Jadi kalau nanti naik lagi, mudah-mudahan sekali lagi jangan, hari ini kan di bawah 2.000 ya. Kalau nanti naik lagi, jangan tunggu sampai 10 kali, mungkin 2 kali, 3 kali, atau maksimal 5 kali sudah dilakukan sesuatu pengetatan yang kuat supaya angkanya jangan terus naik. Dan kalau sudah naik kan seperti kemarin, memang kita bersyukur sekarang sudah turun, tapi kan korbannya sudah terlanjur cukup banyak yang harus terjadi. Baik, jadi kalau itu 5 poin saya yang saya usulkan untuk mencegah agar tidak naik lagi apa yang sekarang sudah sangat baik kita capai. Oke, jadi kalaupun sekarang kasusnya turun, oke PPKM diturunkan levelnya, tapi begitu nanti ada peningkatan ini yang harus di-alert, diwaspadai oleh pemerintah untuk langsung meningkatkan kembali level PPKM-nya. Prof, tadi kita dengar Pak Luhut ya mengatakan bahwa PPKM ataupun kondisi pandemi sekarang sudah terkendali karena mungkin kasusnya turun dan juga ada perbaikan. Anda sepakat bahwa memang kita sudah cukup berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 sejauh ini? Jadi begini, kalau dari kacamata jumlah kasus jelas sudah turun. Kita pernah punya kasus 50.000, hari ini 1.000 sekian. Ya. Sebelum kasus ini naik, angkanya 2.000-an. Ini 1.000 sekian. Jadi jumlah kasus turun. Positivity rate juga tadinya sudah 20 sekian, sekarang di bawah 5% turun. Tapi saya masih ingatkan bahwa angka kematian belum cukup kita turun dengan cukup dalam ya. Dengan 2 alasan. Nomor 1, kan sekarang di WhatsApp group semua kita lihat gimana pernyataan John Hopkins University yang mengatakan bahwa Indonesia sangat bagus karena dalam 2 minggu turun 58%, one of the best in the world. Angka itu betul. Tapi pada hari yang sama kalau kita buka John Hopkins, dia mengatakan bahwa case fatality rate Indonesia, angka kematian itu nomor 3 di dunia, di bawah Meksiko dan Myanmar. Case fatality rate. Kalau case mortality rate memang nomor 15 saya kira kalau saya tidak salah. Case fatality rate masih tinggi. Jadi itu yang masih harus terus dilakukan. Kalau seperti saya sampaikan tadi pada tanggal 15 Mei kita punya kasus 2.000-an, hari ini sudah 1.000 sekian. Jadi sudah turun kan. Tapi tanggal 13 Mei kematian yang meninggal sehari 99. Hari ini masih 100 sekian. Ya, jadi belum bisa turun ke keadaan seperti pada saat bulan Mei. Kasus kita bersyukur turun, positivity rate turun, tapi kita masih perlu kerja keras untuk menurunkan angka kematian karena kita tahu kalau seseorang sudah wafat tentu tidak bisa kembali lagi. Jadi ini perlu effort yang besar juga untuk menurunkan angka kematian ini sesuai dengan apa yang disampaikan juga di John Hopkins University ranking itu. Ya, oke. Angka kematian ini masih menjadi catatan ya. Prof. Chandra, tadi menarik ya ketika kita juga melihat bahwa di negara-negara tetangga sudah mulai ada peningkatan kasus yang cukup signifikan ya. Di Filipina, di Singapura juga demikian, juga di Malaysia begitu ya. Nah, kalau kita melihat polanya ini selalu begitu, Prof. Jadi ketika kita kasusnya turun, kemudian beberapa negara tinggi, lalu akhirnya juga Indonesia juga mulai mengalami peningkatan. Kalau belajar dari yang lalu. Nah, ke depan di tengah bayang-bayang ancaman gelombang ketiga ini, Prof, apalagi mungkin di akhir tahun begitu yang dikalkulasikan demikian, bagaimana seharusnya pemerintah harus menyiapkan strategi ya agar kemudian gelombang ketiga ini tidak menghampiri Indonesia? Oke, jadi sebenarnya jadi atau tidak terjadinya gelombang baru gitu katakanlah. Kalau kesehatan masyarakat biasanya tergantung dari 3 faktor. Faktor orang, faktor bahan atau virus penyakit, dan faktor lingkungan. Barangkali untuk COVID-19 ini faktor lingkungan tidak terlalu besar perannya, tapi faktor orang dan juga faktor penyakit. Jadi untuk orang sekali lagi, kebiasaan 3M itu atau 5M itu harus masih terus sangat dijaga saat ini. Karena seperti kita bahas, negara yang bahkan sudah sangat rendah sekalipun, Singapura atau Australia, beberapa negara bagian Australia bisa naik tinggi sekali. Jadi kita memang masih harus hidup dengan 3M, 5M itu dari faktor orang. Bukan hanya 3M sama 5M yang orang-orang perlu lakukan, tapi juga perlu kita sadari bahwa kalau ada itu untuk segera melakukan tes. Kalau memang positif harus diberitahu pada siapa saja kontak, itu juga bagian dari apa yang perlu dilakukan, dan sudah ada kesempatan untuk vaksinasi dilakukan. Itu dari kacamata orang per orang. Tapi untuk dari kacamata pemerintah juga ada 3 hal yang tetap harus dilakukan, yaitu pembatasan sosial sesuai dengan level PPKM-nya, dan kalau mau diturunkan bertahap. Yang kedua, walaupun sudah rendah, walaupun sudah landai, tes dan trace tidak boleh turun. Saat ini belum boleh turun. Tes dan trace harus tetap jadi salah satu tools utama untuk menanggulangi penyakit. Dan tadi kita sudah bilang soal vaksinasi. Vaksinasi kita masih sekitar 20%, dan itu dibandingkan Singapura yang sudah 80% itu masih jauh. Tapi tentu kita tidak bisa bandingkan dengan Singapura. It's not apple to apple. Anyway, hanya masih rendah.
Itu dari kacamata orang, dari kacamata pemerintah kan. Tapi dari kacamata virus kan kita tidak sepenuhnya bisa kendalikan. Kita tahu bahwa kasus yang kemarin antara lain karena varian Delta. Kita tidak tahu apakah mau ada varian lain yang muncul lagi atau tidak, tapi kita memang harus tetap siap untuk itu. Saya kira Bapak Presiden sudah pernah juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu, setelah varian Delta kita juga mesti waspada kalau ada varian. Sekarang Mu sama Lambda ini memang belum jadi, sudah jadi berita tapi belum ada bukti ilmiah yang besar gitu, yang sangat kuat. Tapi kalau kemungkinan varian barunya tentu saja ada saja. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan karena kita nggak bisa mencegah secara jelas, itu yang bisa kita lakukan adalah turunkan penularan di masyarakat. Karena virus itu, varian baru itu muncul kalau virusnya banyak di masyarakat, penularan banyak, dia makin menular di antar masyarakat, dia bereplikasi. Pada waktu bereplikasi, sebagian bukunya itu berubah. Itu adanya mutasi, itu yang namanya mutasi. Jadi kalau kita bisa tekan penularan di masyarakat, kemungkinan virus bertambah banyak, itu bereplikasi juga lebih kecil, nah, akhirnya kemungkinan mutasi atau varian jadi lebih rendah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, tentu saja kalau varian itu datangnya dari luar negeri, maka tadi upaya-upaya yang dilakukan di bandara kita sudah lihat. Ya, saya mau tambahkan satu hal dari tadi upaya yang sudah dilakukan. Bagus diperiksa dengan ketat begitu, walaupun akhirnya jadi lama di bandara. Tapi kalau ada yang positif, tentu harus periksa whole genome sequencing. Karena itulah yang mengetahui varian tidak baru. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi saya dengar maksudnya reporter mengatakan karantina 8 hari ya. Mungkin 8 hari tidak terlalu cukup. Terutama apalagi kalau dari daerah-daerah yang dicurigai ada varian baru. Tapi oke lah, itu karantina. Yang ketiga yang sudah dia selesai karantina, apalagi kalau cuma 8 hari, maka dia terus pergi ke hotel atau dia pergi ke kampungnya. Ya, orang ini harus tetap diawasi, paling tidak ya katakanlah sebulan begitu. Karena bukan tidak mungkin 8 hari itu tidak sakit, tapi hari ke-9, hari ke-10 sakitnya muncul. Jadi pengawasan kita tidak berhenti pada saat karantina selesai. Harus diteruskan sampai beberapa waktu, katakanlah sampai 2-3 kali masa inkubasi, 21 hari atau kalau mau ekstrim sebulan. Terus ada komunikasi antara tugas kesehatan di pusat dengan puskesmas di mana orang itu tinggal atau hotelnya tinggal atau dia bekerja di tempat. Sehingga kalau dia ada keluhan, itu dilakukan tes, kalau positif langsung whole genome sequencing supaya varian baru itu tidak berkembang. Jadi kewaspadaan masih harus terus tinggi saat ini, supaya apa yang sudah dicapai jangan sampai kemudian memburuk kembali. Oke, kewaspadaan harus tetap dijaga, jangan lengah ya, ataupun euforia di tengah penurunan kasus. Prof, sekali lagi kita belajar dari apa yang terjadi di negara-negara lain yang saat ini kasusnya sudah mulai naik lagi. Apa yang perlu kita pelajari? Kita adopsi dari situ, Prof, sehingga kita tidak akan lagi berhadapan dengan kenaikan kasus yang tinggi lagi. Ini kan sudah mulai terjadi di beberapa negara, Prof. Ya, itu juga menarik pertanyaan itu ya. Nah, selama ini selalu kita mengatakan bahwa kenaikan kita karena varian Delta. Jadi itu benar, artinya memang benar varian Delta itu menjadi masalah di banyak negara. Tapi kejadian kenaikan yang baru-baru ini terjadi di beberapa negara di sekitar kita kan variannya belum ada yang baru nih. Artinya Mu dan Lambda belum punya bukti ilmiah cukup kuat untuk mengatakan bahwa dia menjadi penyebab kenaikan itu. Jadi masalahnya bukan hanya semata-mata varian baru. Varian baru jelas harus diwaspadai, harus dikendalikan. Pembatasan sosial, kalau pelonggaran yang tidak terkendali kan tidak mungkin akan membuat kenaikan juga terjadi. Jadi jangan semata-mata melihat varian saja yang jadi kemungkinan penyebab kenaikan. Pelonggaran yang tidak terkendali juga bisa menjadi salah satu sebab untuk kenaikan itu. Karena itu yang penting upayanya tadi ya, balik lagi upaya vaksinasi, upaya 3T itu yang bisa kita kendalikan kan. Itu yang dikejut habis-habisan sehingga nggak ada balance antara upaya pencegahan dengan vaksinasi, upaya deteksi dengan 3T dan upaya pembatasan sosial kalau toh ada penularan lagi. Oke, jadi pelonggaran yang tidak terkendali atau pelonggaran yang kemudian kebablasan ini juga harus diantisipasi. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih banyak untuk malam hari ini Anda berbagi perspektif soal pelonggaran PPKM dan juga ancaman gelombang ketiga dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bahas ini menjadi catatan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar tidak lengah ya Prof ya, meskipun kasusnya sudah turun dan sekarang sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Prof. Chandra, terima kasih banyak Prof. Sehat selalu, selamat malam.